Salam sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas match yang baru kelar dini hari tadi. Oke, ya ada beberapa pertandingan yang menarik lah untuk dibahas dan ya seperti yang kita semua udah tahu, MU lawan Liverpool ditunda. Ya akibat apa ya nanti gue jelaskan di akhir video lah. Gitu. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari Serie A ini cukup menarik ya, dari zona perebutan Liga Champions, di mana di sini Napoli seri, Atalanta seri, sedangkan Juventus menang. Nah, ini menarik nih, di mana ketiga tim ini saling saling bersaing lah, termasuk Milan kemarin yang sudah menang. Nah, kalau misalkan kita melihat dari klasemen, Atalanta ini sekarang ranking 2, 69 poin, Juventus ranking 3, 69 poin, AC Milan ranking 4, 69 poin, di mana ketiga tim ini hanya dipisahkan oleh goal difference, perbedaan selisih gol ya, antara jumlah kemasukan dengan jumlah memasukkan. Dan yang kelima, Napoli 67 poin. Belum lagi Lazio belum main, masih 64 poin. Asumsi dia menang 67. Nah, ini seru juga nih sampai ke bawah nih. Jadi perebutan zona Liga Champions di Liga Italia antara peringkat 2 sampai peringkat 6, asumsi Lazio menang, masih cukup seru karena hanya dibedakan oleh 2 poin. Nah, di sini kita lihat yang gue tadi nonton, Juve lawan Udinese. Ya, sebenarnya kan kalau di awal-awal gue udah sempat bilang kalau misalkan Udinese ini pun bukan lawan mudah bagi Juventus, karena kalau misalkan kita lihat dari peringkat, memang Udinese ini ranking 11. Cuman dari segi permainan di atas lapangan kan nggak jauh beda. Karena lu bisa lihat sendiri, Pirlo ini formasinya nggak banyak perubahan, tetap mainin McKennie di tengah dengan Betancourt, lalu tetap mengandalkan Cuadrado, sedangkan di sayap kanan ini ya dia lebih naruh Bernardeschi yang lebih banyak otot doang. Nah, sedangkan di posisi back si Pirlo main 4-4-2 dengan Alexandro dan Danilo. Nah, dengan duet Bonucci dengan De Ligt. Sebenarnya gimana cara permainan Juve? Di babak pertama jelek banget Juve. Gue nggak melihat Juve ini layak di babak pertama karena mainnya jelek banget. Nggak ada passing yang bagus, nggak ada crossing yang bagus, karena selama ini kan Juve ngandalinnya crossing. Nah, crossing di babak pertama ini jelek banget akurasinya, entah itu kecepatan, entah itu keblok. Nah, karena yang bisa crossing di babak pertama ya cuman ujung-ujungnya Cuadrado juga atau Danilo. Lu bisa lihat kualitas passingnya kayak gimana, hancur juga kan. Nah, sampai di babak kedua Pirlo coba. Sebenarnya di babak pertama Udinese sempat unggul ya, dan ya kalau gue bilang itu salah Szczęsny lah, dia terlalu maju untuk bisa ngehalau bola, dan kalau gue nggak salah lihat kena kolong tuh bola, cetak 1 gol. Nah, di babak kedua Pirlo coba ganti formasi, Bernardeschi ditarik, bukan formasi si pemain ya, Bernardeschi ditarik, Kulusevski masuk. Cuman Kulusevski ini nggak main 4-4-2 sebagai sayap, tapi lebih bertugas untuk mendampingi Ronaldo. Morata juga masuk di babak kedua. Nah, sama Kulusevski ini dia bentuk 3, jadi ibaratnya lu lebih main 4-3-3 lah istilahnya, nggak 4-4-2 lagi, karena Kulusevski ini lebih aktif untuk maju ketimbang Bernardeschi yang lebih bermain lebar. Sedangkan Kulusevski ini lebih masuk ke dalam, sedangkan Rabiot ini kan gantiin McKennie ya. Rabiot ini digeser lebih ke gelandang sebelah kiri. Nah, Juve dapat 1 gol penalti ya, sampai ujung-ujungnya sebelum habis, yaitu gol the winning goalnya Ronaldo lah, kasih Ronaldo banget. Dia sprint menyambut umpannya si Rabiot, ya cetak 1 gol. Ya, kesimpulannya Juventus menang 2-1, dan ya gue bilang ya masih seru lah ini perebutannya untuk 5 tim ini. Lalu kita lanjut ke match selanjutnya, ada Newcastle lawan Arsenal ya. Ini sebenarnya match sebelum Udinese lawan Juventus, cuman karena ya nggak begitu ada yang menarik di match ini, terutama dari Newcastle ya. Gue kalau bahas Newcastle tuh paling udah ketebak mainnya gitu-gitu aja, nggak ada pola yang jelas, ibaratnya nggak ada pola bakunya lah. Ujung-ujungnya apa ya, tim ini bertahan ngandelin crossing. Ya, lu bisa lihat crossingnya kualitasnya kayak gimana kan. Ya, gue bilang Newcastle ini salah satu tim yang beruntung loh bisa survive di
Liga Premier musim ini. Karena ya dari segi angka pun dengan peringkat di bawahnya ya udah cukup jauh lah, udah beda kalau nggak salah beda 9 ya. Jadi otomatis ya Fulham, West Bromwich, Sheffield ini gue bilang udah pasti degradasi. Sedangkan untuk Newcastle ini gue bilang masih selamat, walaupun cara dari segi permainan jelek banget. Sedangkan dari Arsenal ya mungkin ada peningkatan, cuman nggak terlalu kelihatan karena kembali lagi gue bilang lawannya lu bapuk. Nah lanjutnya kita ke mana, Liga Spanyol ya. Sebelumnya Spurs juga menang ya, 4-0 ini juga menarik nih, dimana ya seperti yang kemarin gue bilang, Spurs menang. Sekarang cukup ketat juga persaingannya, cuman nggak seketat Italia, dimana di Inggris ini Chelsea peringkat 4 dengan 61 poin, Leicester peringkat 3 63, Tottenham peringkat 5 56. Nah kalau misalkan ini gue bilang akan menjadi seru, dan feeling gue ke depannya Leicester ya perlahan-lahan akan turun. Cuman serunya nanti antara Leicester dengan Tottenham ini saling berebut untuk peringkat ke-4 ya, karena feeling gue Chelsea akan naik lagi ke peringkat 3 karena Leicester ya akhir-akhir ini jelek loh mainnya. Nah lalu ada apa lagi? Ada lagi Valencia Barcelona. Nah ini juga cukup menarik. Barca di babak pertama pun juga sama mainnya nih kayak under pressure lah ibaratnya ya, terlepas dari formasi Valencia yang parkir bus ke belakang, formasi 5-3-2 itu di atas kertas. Sedangkan dari pertahanan 5-4-1 hanya dengan menyisakan si Gonzalo Guedes doang di depan, sedangkan sisanya semua pemain Valencia mundur ke belakang. Nah Barca main gimana? Walaupun di atas kertas 3-1-4-2, cuman bagi gue ya 3-5-2 aja, cuman Busquets agak didorong ke belakang untuk bisa ibaratnya jadi safety net lah dari trionya Lenglet, Pique sama Araujo. Jadi ada Busquets lebih aman. Apakah lebih aman? Ya nanti kita lihat dulu. Nah sekarang kita lihat ke formasinya. Formasinya tetap seperti biasa, ngandelin dua metronom Pedri, Frenkie de Jong dengan duet Griezmann dengan Messi, ditampingi oleh dua sayap Alba, Des. Apakah di babak pertama jalan? Nggak jalan di babak pertama, karena Barca ini babak pertama kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Grander Valencia, dan berkali-kali coba untuk Pedri, De Jong coba untuk muter-muter, coba kasih kombinasi, cuman karena Koeman kan kembali lagi nggak ada di bangku cadangan ya, jadi instruksinya ya kalau misalkan gue lihat mungkin ada beberapa miss antara asisten dengan pelatih. Jadi di atas lapangan di babak pertama nggak banyak berjalan strateginya. Nah sampai di turun minum. Nah turun minum feeling gua Koeman ada ngomong sama asistennya coba ubah formasi, lebih bermain tipikal Barca, yaitu lebih agak melebar dan nggak kumpul di tengah terus, tapi lebih untuk bermain agak melebar dengan coba memancing para pemain Valencia ini untuk maju. Dan terlihat juga sebelum sampai Paulista dapat gol. Nah Barca nih mulai bangkit. Messi dapat dapat penalti nggak masuk, cuman kan dapat bola rebound nih. Si Pedri nendang bentur, Messi masuk satu, terus free kick ya Messi juga gue bilang ya sisa-sisanya masih kelihatan lah. Ditambah Griezmann 3. Nah sedangkan kalau misalnya kita lihat dari Valencia yang skor dari Paulista sama Soler, kalau misalkan gue bilang ya yang pertama salah siapa? Ya salah Ter Stegen lah itu. Kalau gue bilang blunder ya Ter Stegen itu. Ya gue bingung apa yang ada di pikirannya ketika dia bukannya jaga tapi malah mengharapkan free kick jatuh di depan di kotak penalti sendiri, dan posisi kamera pun di belakang. Jadi kalau misalkan wasit pun lihat, VAR nggak terlalu kentara. Nah maka itulah gol pertama disahkan. Nanti gol kedua salah siapa? Ya gue bilang gol kedua ini setelah Des ditarik, Sergi Roberto masuk. Sergi ini kan lamban ya, jadi dia nggak terlalu bisa cover pemain Valencia yang cetak oleh Carlos Soler, dan golnya itu bagus banget. Kalau gue bilang gol dari shooting jarak jauhnya cukup bagus. Dan dia kembali lagi Ter Stegen ini memang kalau gue bilang masih belum layak menggantikan Neuer lah. Oke. Nah lalu yang terakhir kita bahas kenapa sih MU Liverpool bisa ditunda. Nah gue juga baru baca beberapa beritanya tadi ya sambil nonton match ini.
kalau misalkan MU ini supporternya nggak terima ya, sejak kalau nggak salah berapa 3-4 hari itulah sebelumnya tuh makin mulai gencar, karena ya mereka nggak terima kalau misalkan Glazer ini masih tetap untuk menduduki kursi CEO-nya MU lah, alias yang punya. Jadi mereka menuntut kalau misalkan Glazer mau tetap punya MU, ya lu harus kucurin dana katanya, karena selama ini kan menurut mereka Glazer ini nggak pernah, alias bukan nggak pernah sih, sangat kecil sekali mengucurkan dana untuk United. Nah sekarang kalau misalkan gini, kita lihat lagi kronologis kejadiannya. Sebenarnya ini yang awal-awal ini kan demonya di depan ya, di depan stadion. Nah sampai depan stadion, nah mungkin ini saking banyaknya masa supporternya MU, masuklah mereka sampai ke lapangan, masuk ke dalam ya, menyalain flare lah, teriak-teriak segala macam, bawa spanduk, sampai komisi pertandingan bilang oke, kita tunda aja deh MU Liverpool ini. Nah kalau udah begini kan siapa yang rugi? Yang pertama siapa? Yang pertama klub ini kalau misalkan kayak gini bisa didenda loh, yang pertama klub. Yang kedua apa? Kalau ini yang kedua mungkin fisik pemain. Kenapa? Lu tahu MU ini masih berlaga di Europa League. Kalau misalkan main hari ini, otomatis mereka masih punya waktu istirahat 5 hari. Sedangkan kalau misalkan ini ditunda sampai ya mungkin Selasa atau mungkin minggu depan, justru makin menguras fisik pemain ini, lebih capek, dan ya belum tentu juga kondisi pemainnya ini akan sama untuk United. Nah itulah dua blunder dari supporter yang kalau gue bilang nggak perlu dilakukan. Nah lalu apalagi nih United nih supporternya, kalau gue bilang ya makin aneh juga di sini. Mereka nih menuntut pemilik yang kalau bilang menuntut pemilik United ini kayak pemilik kayak Chelsea, pemilik City. Cuman mereka nggak peduli kalau klub-klub lain pun ya sama juga sebenarnya. Kayak kan lu nggak bisa ngecap kalau misalkan ada Sheikh Mansur 1, Sheikh Mansur 2, Abramovich 1, Abramovich 2. Nah itu kan nggak mungkin kan. Nah inilah yang kalau gue bilang aneh untuk supporter United, yang demo-demo pas pertandingan kayak gini. Kalau misalkan mereka mau demo, mereka demo di depan kan, nggak harus masuk ke lapangan. Nah lalu yang kedua, kenapa mereka demo lagi? Kalau gue bilang ya mereka ini nggak baca atau nggak lihat lah, sebenarnya MU ini income-nya gede loh. Income-nya aja udah gede, harusnya ya dengan dana yang ada sebenarnya yang salah siapa? Kalau gue bilang pemilik dari income udah cukup bagus mengelola klubnya, dari income pun 3 terbesar. Cuman masalahnya apa? MU ini kan nggak punya dirtek. Nah jadi karena MU nggak punya dirtek ini, maka sering dibohongin ketika beli pemain. Lu bisa lihat Fred 60 juta, kualitas kayak begitu. Maguire overrated 80 juta, itu contoh gampangnya. Nah belum lagi pembelian Bruno yang seharusnya kalau misalkan Juni 2019 itu udah sah, malah makin diundur-undur, malah masuk Januari 2020. Nah itulah yang kalau gue bilang seharusnya yang kalau misalkan mereka mau demo, ya mereka harusnya demo nuntut dirtek lah, bukan kayak nuntut pemilik mundur bla bla bla. Dan kalau misalkan mereka mau nuntut pemilik mundur, ya kenapa nggak kumpulin duit aja untuk beli kan? Nah itu kan simpel, ketimbang lu bikin demo, bikin situasi klub jadi nggak bagus kan kalau gue bilang. Apalagi demonya lu sampai masuk lapangan nunda pertandingan. Beda lain cerita kalau misalkan lu masih mengutarakan pendapat aja di luar stadion, bukan sampai lu masuk ke stadion. Apalagi lu sampai menunda jalannya pertandingan. Oke, sekian dulu.